Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang layak dipuji disembah, sumber kehidupan dan sumber segalanya bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, yang telah memampukan kami untuk melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal yang ke-9 ayat 20-21. Tertulis demikian. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika bencana gempa dan tsunami melanda Jepang pada tahun 2011, ada banyak orang yang mengalami kesedihan luar biasa dan depresi yang hebat. Dari antara orang-orang yang selamat dari bencana tsunami itu, 8.000 diantaranya memilih bunuh diri karena merasa tidak sanggup menghadapi kenyataan. Berbeda dengan itu, ketika gempa dan tsunami terjadi di Aceh pada tahun 2004, ada orang-orang yang di kemudian hari mengalami Tuhan secara pribadi dan bertobat dari kehidupan lama mereka serta menjadi pengikut Kristus. Bencana atau apapun persoalan hendaknya tidak membuat kita menjauh dari Tuhan, tapi sebaliknya mendekat kepadanya. Masalah bukan untuk membuat kita memberontak kepada Tuhan atau menyalahkan Tuhan, tapi sebaliknya untuk membuat kita bertobat. Dalam Wahyu 9 ayat 20-21 ini dikatakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Setelah berbagai malapetaka yang terjadi silih berganti atas bumi, masih saja banyak orang yang tidak mau bertobat dari dosa mereka, melainkan tetap terus hidup dalam ketidakbenaran dan menyimpang dari firman Tuhan. Kalau kita perhatikan, bencana demi bencana yang terjadi di akhir zaman sebenarnya bertujuan supaya manusia bertobat. Sama halnya seperti tulah yang Tuhan kirimkan ke atas Mesir. Tulah demi tulah itu bertujuan untuk membuat bangsa Mesir bertobat dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari sana. Tapi pertobatan itu tidak terjadi juga. Demikianlah halnya yang terjadi pada akhir zaman. Bencana malapetaka yang ditimpakan Tuhan atas bumi sebenarnya bertujuan supaya setiap orang bertobat dan mencari Tuhan. Tapi sayangnya dalam ayat ini dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak mau bertobat. Terkadang saudara, Tuhan memberikan tanda-tanda, memberikan peringatan, memberikan teguran melalui berbagai situasi. Bisa melalui masalah, melalui kesukaran, melalui kehilangan, melalui penderitaan. Dan semuanya itu bertujuan supaya kita bertobat, kita berubah menjadi seperti apa yang Tuhan ingini. Tuhan mau kita kembali kepadanya, meninggalkan semua berhala modern, semua hal yang kita idolakan, yang melebihi Tuhan. Tuhan mau kita meninggalkan dosa-dosa dan hidup dalam pertobatan yang sungguh.
Tapi masalahnya bagaimana respon kita, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun mungkin kita tidak begitu mengerti arti secara detail dari surat Wahyu, tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa setiap kejadian, peristiwa, malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi atas bumi di akhir zaman, semuanya bertujuan untuk pertobatan. Tapi jangan tunggu nanti, saudara. Jangan menunggu nanti di saat-saat kritis di akhir zaman kita baru bertobat. Jangan, saudara. Jangan menunda waktu pertobatan kita. Bertobatlah sekarang juga. Tuhan mau kita hidup dalam kebenarannya. Tuhan mau kita hidup dalam firman-Nya. Responi firman Tuhan dengan menundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan merelakan hidup kita untuk senantiasa ada dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali menegur setiap kami supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, tidak membiarkan diri kami menyalahkan Tuhan ketika ada masalah, tidak tinggal terus dalam dosa-dosa dan kesenangan dunia, tapi lewat masalah yang terjadi, lewat kesukaran, lewat apapun yang Tuhan izinkan, kami dapat meresponinya dengan benar, yaitu bertobat, meninggalkan dosa, meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan, dan berkomitmen untuk melakukan dengan setia apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami supaya kami hidup sungguh-sungguh, mentaati firman-Mu Tuhan, hidup berbuah dan memuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkatilah dan lindungilah kami semua di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam kesukaran, penderitaan, agar Tuhan menjamah, melawat, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan memberikan kemenangan senantiasa. Serta Tuhan sediakan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seperti rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.